Timnas Indonesia wajib ubah strategi. Jangan cuma bertahan tiru kemenangan gila lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia mode serius. Bukan cuma pemain lokal, Sintayong ajak 7 pemain abroad. TC Timnas Indonesia di Bali ditunda. Persiapan Piala AFF 2024 kian mengerikan. Kevin Dijk siap hijrah ke Borussia Mönchengladbach. Wartawan Jerman bocorkan rencana besar transfer yang bakal guncang dunia sepak bola Indonesia. Dulu striker pemalas, kini menjadi kiper idola Timnas Indonesia. Ini perjalanan luar biasa Martin Paes. Timnas Indonesia diancam 2 raksasa ASEAN. Vietnam dan Filipina jadi lawan terberat di Piala AFF 2024. Bomber utama gagal tampil. 2 kapten Timnas Vietnam dicoret menjelang pertandingan krusial lawan Timnas Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib ubah strategi. Jangan cuma bertahan tiru kemenangan gila lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam titik krusial dan diharapkan tidak lagi terpaku pada strategi bertahan yang pasif. Lebih baik mereka harus berani tampil menyerang dan memukau dunia dengan kekuatan ofensif mereka demi meraih kemenangan yang lebih gemilang. Ini bukan hanya sekedar harapan tetapi juga tekad bulat yang diungkapkan oleh pemain muda berbakat Ivar Jenner. Ivar Jenner yang dikenal memiliki semangat luar biasa di lapangan mengungkapkan bahwa ia jauh lebih menikmati bermain dengan taktik menyerang daripada harus terkekang dengan gaya bertahan. Pernyataan ini bisa dilihat jelas saat pertandingan heroik Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 November 2024. Dalam pertandingan yang penuh dengan tensi tinggi itu, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan fantastis dengan skor 2-0 atas Arab Saudi. Apa yang membuat kemenangan tersebut begitu luar biasa? Ivar Jenner dengan antusias mengungkapkan bahwa di pertandingan itu setiap pemain menunjukkan fokus dan semangat yang tak tergoyahkan. Para pemain seperti Tom Haye dan rekan-rekannya bergerak dengan penuh koordinasi menyatu dalam serangan dan pertahanan. Semua elemen tim tampak agresif, bergerak cepat dan itu menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan lawan. Semua pemain terlihat sangat fokus dan penuh agresi di lapangan, ungkap Ivar Jenner dengan mata yang penuh semangat. Itu adalah hal yang saya sukai. Kecepatan dalam setiap gerakan dan keinginan untuk terus menyerang adalah kunci kemenangan kami. Pemain berusia 20 tahun ini bahkan mengungkapkan bahwa ketika Timnas Indonesia bermain menyerang, seluruh elemen tim bergerak dalam harmoni yang sangat cepat dan mematikan. Ia berharap semangat itu akan terus berlanjut terutama saat Indonesia bertemu Australia dalam laga ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 nanti. Sangat mudah bermain ketika semua rekan setim bermain dengan semangat yang sama yaitu menyerang. Kami saling membantu dan itulah alasan kenapa kami bisa menang, tambahnya. Di laga melawan Arab Saudi, Ivar Jenner bermain penuh selama 90 menit dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sebagai pemain bertahan, ia menjadi tembok yang kokoh dalam menghentikan setiap serangan dari lawan dan memastikan bola segera beralih ke lini depan untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Tugasnya bukan sekedar menunggu tetapi menjadi pemicu bagi tim untuk terus menyerang. Saya harus secepat mungkin merebut bola dan mengirimkannya ke depan agar kami bisa kembali menyerang dengan ganas. Itulah peran saya dan saya sangat menikmatinya, kata Ivar dengan penuh keyakinan. Dengan semangat membara yang ditunjukkan oleh Ivar Jenner dan seluruh tim Indonesia harus terus menumbuhkan taktik menyerang yang agresif dan tak lagi terjebak dalam permainan bertahan yang membosankan. Ayo Timnas Indonesia teruskan semangat ini dan raih kejayaan besar yang sudah menanti di depan mata. Timnas Indonesia mode serius. Bukan cuma pemain lokal, Sintayong ajak 7 pemain abroad. Timnas Indonesia siap guncang ASEAN Cup 2024.
Shin Tae-yong, sang juru taktik timnas Indonesia, baru saja merilis daftar pemain yang akan menjalani pemusatan latihan intensif jelang ASEAN Cup 2024. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk bergabung dalam persiapan yang akan digelar di Bali mulai 26 November hingga 5 Desember 2024. Namun jumlah itu tak akan bertahan lama. Prediksi sementara hanya 23 pemain yang akan terpilih untuk tampil di kompetisi terbesar se-Asia Tenggara ini. Lebih dari sekedar pemusatan latihan, ajang ini juga menjadi kesempatan emas bagi Shin Tae-yong untuk mengamati pemain muda yang memiliki potensi luar biasa sebelum mereka dipromosikan ke timnas senior. Beberapa nama baru yang belum pernah tampil di timnas kini mendapatkan kesempatan berharga untuk membuktikan diri mereka di panggung internasional. Salah satu hal yang paling menggembirakan adalah kembalinya 7 pemain abroad yang siap memperkuat skuad Garuda dan membawa kekuatan tak terkalahkan ke dalam tim. Pemain-pemain yang bermain di luar negeri ini akan memperkaya lini-lini timnas Indonesia. Meskipun sayangnya posisi kiper tidak terisi oleh pemain abroad karena Martin Paes tetap menjadi satu-satunya penjaga gawang utama. Namun sektor-sektor lain seperti bek, gelandang, hingga penyerang akan semakin mengerikan dengan kehadiran para pemain luar negeri ini. Yang paling menarik adalah kembalinya Ronaldo Kuateh, bintang muda yang sempat absen lama. Setelah menjalani masa pemulihan di Turki bersama Bodrum FK, Ronaldo kini bersinar kembali di Muangthong United. Bahkan ia sudah tampil di beberapa laga dan sudah mengoleksi 2 caps bersama timnas. Kembalinya Ronaldo ke timnas memberikan harapan besar mengingat performanya yang menjanjikan. Di lini pertahanan ada nama-nama tangguh seperti Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan yang dipersiapkan untuk menjadi benteng terakhir timnas Indonesia. Hubner dan Arhan yang tampil solid selama kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memiliki peran krusial di ASEAN Cup, sementara Asnawi yang belum dipanggil karena pemulihan cedera diharapkan bisa kembali bergabung untuk memperkuat pertahanan Garuda. Sektor tengah timnas Indonesia pun semakin mengerikan dengan hadirnya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Ivar yang tampil maksimal bersama Tom Haya melawan Jepang dan Arab Saudi mendapat pujian luas berkat kontribusinya dalam menjaga kestabilan lini tengah. Pemain FC Utrecht ini bakal menjadi senjata mematikan untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup. Sementara itu Marcelino yang terus menunjukkan performa gemilang kembali mendapatkan kepercayaan tinggi berkat 2 gol fenomenalnya menjadikannya salah satu andalan utama di lini tengah. Lini depan timnas Indonesia akan semakin tajam dengan adanya pemain abroad seperti Rafael Strijk dan Ronaldo Kuateh. Strijk yang diperkirakan baru bergabung di babak semifinal atau final akan menjadi senjata tambahan yang sangat diandalkan Shin Tae-yong untuk mengguncang pertahanan lawan. Untuk sektor depan, Shin Tae-yong memiliki banyak pilihan menarik termasuk Arkan Kaka dan Arsa Ramadan serta Hoki Caraka yang semakin matang. Dengan kombinasi pemain-pemain luar biasa baik yang bermain di luar negeri maupun yang tampil di Liga Indonesia, timnas Indonesia siap meluncur ke ASEAN Cup 2024 dengan ambisi besar dan semangat yang berkobar. Kini saatnya Shin Tae-yong meracik taktik jitu dan menghadirkan kejutan-kejutan memukau di turnamen bergengsi ini. Kevin Dix siap hijrah ke Borussia Mönchengladbach. Wartawan Jerman bocorkan rencana besar transfer yang bakal guncang dunia sepak bola Indonesia. Kabar panas mengenai masa depan Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang kini bermain di FC Copenhagen kembali mencuat. Gosip transfer yang semakin menggema ini dibocorkan langsung oleh wartawan legendaris Sky Sports Jerman Florian Plettenberg. Menurut bocoran yang dia sampaikan, Borussia Mönchengladbach, klub raksasa Liga Jerman, dikabarkan sedang mendekati Dix dengan niat serius untuk memboyongnya. Meskipun Kevin Dix masih memiliki kontrak dengan FC Copenhagen yang berlangsung hingga Juni 2025, masa depan sang bek kini berada di ujung tanduk. Jika tak ada pembicaraan kontrak baru dengan klub Denmark tersebut, Dix berhak untuk mulai bernegosiasi dengan klub lain mulai Januari 2025. Berkat aturan Bosman yang memberi kesempatan kepada pemain dengan kontrak kurang dari 6 bulan untuk bebas berbicara soal prakontrak. Namun tidak hanya itu, FC Copenhagen juga bisa saja memilih untuk menjual Dix pada Januari 2025 daripada kehilangan pemain naturalisasi Indonesia itu secara cuma-cuma di musim panas mendatang.
Dan disinilah nama Borussia Mönchengladbach mulai mencuat. Florian Plettenberg yang dikenal selalu memberikan informasi terkini dan terpercaya mengungkapkan melalui akun media sosialnya bahwa Kevin Dix akan segera pindah ke Borussia Mönchengladbach pada jendela transfer musim dingin mendatang. Bahkan menurutnya minat BMG terhadap Dix bukanlah hal baru karena klub Bundesliga ini sudah memantau sang bek sejak bursa transfer musim panas lalu. Kevin Dix yang kini berusia 28 tahun diperkirakan akan meninggalkan Copenhagen dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai pasarnya yang saat ini berada di kisaran 4 juta euro atau sekitar 66,5 miliar. Mengingat kontraknya yang tinggal setahun lagi, Borussia Mönchengladbach bisa saja menawar setengah harga untuk mendatangkan Dix lebih cepat. Media Jerman juga melaporkan rencana transfer yang tak biasa. Mönchengladbach dikabarkan akan meminjam Kevin Dix selama 6 bulan mulai Januari 2025 dengan gaji penuh yang ditanggung oleh pihak klub. Setelah masa peminjaman berakhir pada Juni 2025, Dix akan langsung bergabung secara permanen dengan Borussia Mönchengladbach menyudahi perjalanan singkatnya di Copenhagen dan memasuki babak baru dalam karirnya di Bundesliga. Dengan semua perkembangan ini bisa dipastikan bahwa kepindahan Kevin Dix ke Jerman akan menjadi salah satu transfer paling menarik yang dinantikan para penggemar sepak bola terutama di Indonesia. Dulu striker pemalas, kini menjadi kiper idola timnas Indonesia. Ini perjalanan luar biasa Martin Paes. Kisah Martin Paes, sang kiper legendaris timnas Indonesia dan FC Dallas adalah sebuah cerita yang luar biasa dan tak biasa. Siapa sangka penjaga gawang tangguh ini ternyata dulunya adalah seorang striker yang pemalas. Ya, Martin Paes yang kini menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang Garuda memiliki perjalanan karir yang sungguh unik dan penuh kejutan. Berpostur tinggi menjulang 192 cm, Martin Paes memiliki semua atribut fisik yang dibutuhkan untuk menjadi penjaga gawang hebat. Ditambah dengan insting bola yang tajam dan refleks kilat, Paes telah membuktikan diri sebagai salah satu pilar utama timnas Indonesia. Debutnya yang gemilang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi langsung menyita perhatian. Sejak saat itu, Paes telah mencatatkan 9 penampilan, 2 kali clean sheet, dan bahkan 2 kali dinobatkan sebagai man of the match. Tak heran jika kini ia menjadi idola baru bagi para pendukung timnas Indonesia. Namun di balik kesuksesan cemerlang Paes sebagai kiper ada cerita menarik yang tak banyak diketahui orang. Ternyata sebelum menjadi sosok yang tak tergantikan di bawah mistar gawang, Paes adalah seorang penyerang. Ya, seorang striker yang enggan berlari, malas berlatih, dan tidak memiliki motivasi sama sekali. Bahkan pada usia 15 tahun, Paes mengaku tidak menyukai posisinya sebagai penyerang dan merasa berlari untuk mengejar bola itu sangat membosankan. Saya adalah seorang penyerang berusia 15 tahun yang malas, tanpa motivasi, dan tak suka berlari, ujarnya mengenang masa lalunya yang penuh ketidakpastian. Namun seperti pepatah, keberuntungan sering datang ketika kita tidak menyangka. Pada usia 17 tahun, Paes menerima saran dari salah satu pelatihnya untuk beralih posisi menjadi kiper. Saran tersebut ternyata mengubah segalanya. Tanpa diduga, Paes menemukan gairah baru dalam dirinya dan mulai terobsesi untuk menjadi penjaga gawang yang hebat. Ia mengaku bahwa perjalanan karirnya menjadi semakin cemerlang setelah ia mengubah posisinya. Saya seperti berlian yang belum terasah dan sedikit demi sedikit saya semakin berkembang, kata Paes dengan penuh semangat. Perjalanan karir Paes sebagai kiper pun semakin gemilang. Dari tim Eredivisie hingga akhirnya bergabung dengan FC Dallas pada 2022, Paes terus menunjukkan perkembangan pesat. Di 2024 berkat keturunan Indonesia yang mengalir dalam darahnya, Paes memutuskan untuk menjalani naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Proses yang panjang dan penuh tantangan itu akhirnya membuahkan hasil dan Paes kini menjadi kiper utama timnas Indonesia yang tak tergantikan. Kisah Martin Paes membuktikan bahwa tak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Dari seorang striker pemalas yang tidak punya motivasi, kini ia menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Perjalanan luar biasa yang penuh dengan perjuangan, tekad, dan perubahan ini menjadi bukti bahwa potensi sejati bisa ditemukan di tempat yang tak terduga.
Timnas Indonesia diancam dua raksasa ASEAN. Vietnam dan Filipina jadi lawan terberat di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 akan segera dimulai pada 8 Desember 2024 dan ajang bergengsi ini dijamin akan menghadirkan persaingan yang mendebarkan. Dengan hanya 2 pekan lagi menuju turnamen, semua tim peserta sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih kejayaan. Grup B Piala AFF 2024 yang diisi oleh Timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos diprediksi akan menjadi salah satu grup paling panas dan penuh kejutan. Timnas Indonesia yang sedang dalam performa terbaiknya tentu menjadi tim yang harus diwaspadai, namun ada 2 tim yang diprediksi bisa menjadi ancaman terbesar di fase grup. Ya, Vietnam dan Filipina adalah 2 tim yang kini menjadi sorotan dan kekuatan mereka bisa menjadi tantangan tak terduga bagi Indonesia di Piala AFF 2024. Mari kita lihat lebih dalam mengenai kekuatan mereka. Vietnam misalnya memasuki Piala AFF 2024 dengan penuh percaya diri setelah sempat mengalami masa-masa suram di bawah pelatih Philippe Petrusier. Di bawah komando pelatih Kim Sang-sik, Vietnam bertekad bangkit dan kembali menunjukkan taringnya. Alih-alih hanya mengandalkan uji coba biasa, Vietnam memilih untuk melanjutkan pemusatan latihan di Korea Selatan selama November 2024 yang merupakan langkah serius dalam mempersiapkan tim. Skuad Vietnam yang datang dengan kekuatan penuh dipastikan akan diperkuat oleh para pemain kunci yang masing-masing memiliki pengalaman internasional luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, Vietnam bahkan merencanakan 3 pertandingan uji coba dengan tim K-League yang terkenal kuat termasuk Ulsan Citizen, Daegu FC, dan Jeonbuk Hyundai Motors FC. Semangat tinggi mereka jelas terpantul dari target besar untuk mengejar ketertinggalan dari Timnas Indonesia yang kini dianggap sebagai rival terberat mereka di ASEAN. Sementara itu, Filipina juga tak bisa dianggap remeh. Sebagai kuda hitam yang penuh kejutan, tim besutan Albert Capelas memiliki sejumlah pemain berkualitas yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Meskipun Filipina baru saja kalah 1-3 dari Hong Kong dalam laga persahabatan pada November 2024, pelatih Capelas tetap optimis. Baginya kekalahan ini justru menjadi pelajaran berharga agar timnya semakin kuat mentalnya menghadapi pertandingan sesungguhnya. Filipina dipastikan akan diperkuat oleh sejumlah pemain penting yang memiliki kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Namun meski Filipina terus berusaha bangkit, rekor pertemuan mereka dengan Timnas Indonesia di Piala AFF cukup mengejutkan. Dari 7 pertemuan, Filipina hanya berhasil memenangkan 1 pertandingan, sementara Indonesia telah meraih 6 kemenangan dan 3 hasil imbang. Meskipun begitu, tim Filipina tetap merupakan ancaman yang patut diwaspadai karena mereka bisa saja memberikan kejutan besar. Timnas Indonesia sendiri sudah siap melangkah dengan tim muda yang sangat menjanjikan. Di bawah arahan pelatih Sintayong, Garuda Indonesia mempersiapkan skuad dengan intens di Bali dari 26 November hingga 5 Desember 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini memanggil sejumlah pemain muda berbakat dari BRI Liga 1, namun tidak melupakan pemain abroad yang juga akan memperkuat tim seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan Marcelino Ferdinand. Dengan kombinasi pemain muda dan senior serta semangat luar biasa untuk melaju ke final, Timnas Indonesia siap menampilkan permainan terbaik mereka di Piala AFF 2024. Dengan tantangan dari Vietnam dan Filipina yang semakin nyata, ajang ini akan menjadi arena pembuktian bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka pantas menjadi yang terbaik di ASEAN. TC Timnas Indonesia di Bali ditunda. Persiapan Piala AFF 2024 kian mengerikan. Timnas Indonesia semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala AFF 2024 yang akan digelar dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Untuk memastikan tim Garuda siap tempur, pemusatan latihan di Bali pun direncanakan sebagai langkah awal. Namun ada sedikit penundaan yang membuat jadwal persiapan sedikit bergeser. Seharusnya TC dimulai pada 27 November 2024, tetapi karena bersamaan dengan gelaran pemilihan kepala daerah 2024 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, jadwal TC akhirnya diundur sehari menjadi 28 November 2024.
Penundaan ini mungkin hanya sehari tetapi pengaruhnya sangat besar bagi keseriusan persiapan timnas Indonesia yang tengah memburu juara Piala AFF 2024. Pilkada yang diadakan pada 27 November 2024 ini menjadi perhatian utama mengingat pesta demokrasi nasional tersebut melibatkan pemilihan calon gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh penjuru Indonesia. Akibatnya, tim pelatih dan staf harus menyesuaikan jadwal pemusatan latihan agar tidak mengganggu momen penting tersebut. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, mengonfirmasi bahwa meskipun ada perubahan jadwal, segala persiapan untuk TC di Bali tetap berjalan lancar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah menyiapkan daftar 33 pemain yang akan digembleng di Bali terdiri dari kombinasi pemain senior, U22, dan bahkan U20. Ini adalah langkah strategis untuk mengasah kekuatan tim mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup B Piala AFF 2024 seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Meski sebagian besar skuad didominasi oleh pemain muda U22 yang belum banyak pengalaman di level senior Timnas Indonesia, tetap menargetkan gelar juara Piala AFF 2024. Hal ini menunjukkan tekad kuat untuk memberikan kejutan besar di turnamen tersebut. Bahkan tim analis Timnas Indonesia sudah mulai bekerja keras untuk memetakan strategi menghadapi Myanmar lawan pertama di fase grup. Dengan penundaan ini, Timnas Indonesia semakin memusatkan perhatian pada setiap detil persiapan yang diperlukan untuk meraih kemenangan gemilang. Semua mata kini tertuju pada pelatih Sintayong yang akan meramu taktik jitu untuk menghadapi tim-tim kuat di grup B. Tim Garuda akan berjuang dengan semangat tinggi dan tak sabar menunggu momen besar di Piala AFF 2024. Bomber utama gagal tampil. Dua kapten Timnas Vietnam dicoret menjelang pertandingan krusial lawan Timnas Indonesia. Kejutan besar datang dari kubu Timnas Vietnam. Pelatih Kim Sang-sik telah membuat keputusan mengejutkan dengan mencoret dua pemain kunci Vietnam yang selama ini menjadi pilar utama di lini tengah dan pertahanan mereka. Keputusan mengejutkan ini terkait dengan masalah fisik dan usia yang mengancam kekuatan tim Vietnam jelang pertarungan sengit melawan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dua pemain legendaris Vietnam yang dicoret adalah Du Hang Dung dan Quoc Ngoc Hai. Du Hang Dung yang selama ini menjadi pahlawan di lapangan hijau tak bisa dipanggil untuk memperkuat Vietnam karena masalah usia dan yang lebih parah, gangguan pernapasan yang mengganggu kinerjanya. Berusia 31 tahun, Du Hang Dung menghadapi masalah pernapasan serius yang terjadi setiap kali musim dingin tiba membuatnya tak bisa tampil optimal. Penyakit yang menyebabkan hidungnya meler terus-menerus telah memaksanya untuk beristirahat dan pulih. Pemain berpengalaman dari Hanoi FC yang sudah mengoleksi 45 Cups internasional ini terpaksa menepi dan tidak bisa ikut ambil bagian dalam perjuangan Vietnam di Piala ASEAN 2024. Lebih parah lagi, kapten utama Vietnam Quoc Ngoc Hai yang juga berusia 31 tahun juga dicoret akibat masalah fisik yang tengah ia alami. Meski menjadi pemimpin di lapangan, kondisi fisik Quoc Ngoc Hai belakangan ini tidak memenuhi standar yang diinginkan pelatih Kim Sang-sik. Sebagai hasilnya, sang kapten pun tidak mampu meyakinkan pelatih untuk tetap masuk dalam skuad final Vietnam. Kehilangan kedua pemain senior ini merupakan pukulan telak bagi Vietnam yang kini harus berjuang tanpa dua sosok kunci yang telah memimpin tim di banyak pertandingan penting. Absennya Du Hang Dung dan Quoc Ngoc Hai jelas memberikan dampak besar bagi kekuatan Vietnam di ASEAN Cup 2024. Kedua pemain ini tak hanya menjadi pahlawan di level klub, tetapi juga sangat berpengaruh di tim nasional dalam berbagai turnamen bergengsi. Tanpa mereka, Vietnam harus mencari cara untuk mengatasi ketidakhadiran dua kapten berpengalaman ini, yang sebelumnya menjadi motor penggerak tim dalam setiap laga. Vietnam yang kini berada di grup B bersama Timnas Indonesia harus menghadapi tantangan besar terutama saat mereka bertemu Garuda pada 15 Desember 2024 di Stadion Mai Dinh Hanoi. Tanpa dua kapten yang telah lama menjadi tulang punggung, apakah Vietnam masih bisa tampil memukau atau justru akan kesulitan di Piala ASEAN? Pertarungan seru ini akan menjadi ujian berat bagi Vietnam dan tentunya bagi Timnas Indonesia yang siap memanfaatkan celah yang ada.